Halo guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Karena subscribe itu gratis. Bantuan teman-teman dengan tidak skip video ini dan tonton video sampai habis akan membantu channel ini terus berkembang. Tuhan memberkati buat sahabat Lumban Ina Channel. Dari betapa susahnya Tuhan Yesus waktu itu, karena belum ada buku seperti ini. Ya, firman-Nya ada di mana? Di dalam kebiasaan orang Yahudi, semua dicatat tembok-tembok, di dinding, semua firman itu ditulis semua. Jadi sebetulnya kita masuk ruangan itu udah baca firman. Ya karena nggak ada Alkitab. Nah sekarang di rumah kita, Alkitab itu saya aja mungkin punya 15 lebih di rumah. Bahasa Inggris, bahasa Batak, bahasa Korea, bahasa Arab juga punya ya. Walaupun nggak bisa bacanya, yang penting punya dulu, ya kan? Terus, kemudian dibaca. Harus punya firman, harus kaya dengan firman yang tertulis. Karena firman yang tertulis suatu ketika, suatu hari, di dalam peristiwa hidup kita. Dikala kita mengalami ujian, dikala kita mengalami pencobaan, firman itu keluar dengan seketika. Amin. Kalau keluar dengan seketika, firman itu adalah firman yang hidup, yang memberi kuasa, kekuatan. Amin. Untuk menang atas situasi yang kita hadapi. Saudara-saudara, kalau ditantang oleh bos di pekerjaan, kamu minggu lembur ya, saya gaji 3 kali lipat, itu pencobaan atau ujian saudara? Iya, cobaan. Ya kan? Cobaan kan, nafsu, woy, 3 kali lipat, wow, gitu kan? Sidang hari Minggu, besok minggu depan masih bisa, betul ya? Besok minggu depan masih bisa. Tapi gaji 3 kali lipat di hari itu belum tentu minggu depan. Karena nggak punya firman, ambil dulu. Karena nggak punya apa? Firman. Nggak punya firman, ambil dulu. Sidang belakangan. Ya bisa nggak pelayanan saya digantikan? Ya saudara-saudara, itu pencobaan. Percayakah pada firman Tuhan? Saudara-saudara, saya tadi di mobil ya, lama kan, saya di mobil lama. Ketika melihat ada satu kaum saleh masuk lewat, saya diingatkan kembali. Ingat minggu lalu terhadap dia. Wah, saya kaget. Tuhan nggak lupa, aku udah lupa nih Tuhan. Saya melihat itu ya. Tuhan, saya harus taat. Saya harus taat. Ketika melihat seseorang, saudara-saudari, saya harus taat. Karena minggu lalu saya abaikan. Karena saya punya pemikiran tersendiri, jadi saya abaikan. Tapi minggu ini bukan kebetulan saya lagi. Segala peristiwa diatur oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudari, kita menang atas pencobaan. Amin. Kita menang, saudara-saudara. Ya, kita harus punya pengalaman ini tiap hari. Amin. Ya. Maka perlu memiliki firman. Pertama-tama logos. Perkayalah logos kita. Amin. Amin. Ya. Saudara-saudari, yang belum menyelesaikan pembacaan Alkitab setahun sekali atau belum pernah membaca Alkitab selesaikan saudara. Amin. Supaya kita memiliki perbendaharaan yang kaya. Sehingga rema itu bisa keluar. Amin. Rema itu tidak bisa keluar dari khotbah. Saya khotbah ini ya, tidak akan memberi rema. Karena rema itu Allah sendiri yang berbicara. Firman yang keluar dari mulut Allah, bukan mulut judo, saudara-saudari. Saya hanya mengingatkan. Amin. Ya, untuk memasuki firman itu sendiri. Maka baca, saudara-saudari. Sebelum matanya tertutup putih-putih seperti mata saya ini, susah melihatnya.
Saya terus mengeluh sama istri saya kan. Saya kalau baca Alkitab sekarang kalau belajar kok susah banget. Huruf kok gerak semua gitu. Kayaknya nggak mau dibaca. Terus lelah. Ini saya. Tapi saya untungnya apa saudara-saudari? Sekian tahun lamanya Alkitab, buku ministry, semua saya nikmati. Amin. Sehingga hari ini semua udah ada di dalam kita. Tinggal ketika kita menyuplaikan, itu keluar dengan sendirinya. Iya. Dan ini bukan ajaib. Tuhan Yesus itu juga membaca, tidak ajaib. Oh dia Allah, maka dia ngerti firman semua. Enggak, saudara-saudari. Itu dia membaca sama ibunya. Ibunya juga ngerti firman Allah, maka ketika di kehamilannya, dia bisa bernubuat mengutip kitab perjanjian lama. Ya, tidak sembarangan itu saudara-saudari. Ya, makanya jadi ibu-ibu, tolong banyak baca Alkitab. Ya, supaya anaknya bisa mendapatkan rawatan dari firman. Amin. Ini tugasnya ibu-ibu, bapak-bapak tugasnya nyari duit saudara-saudari. Ya. Untuk beli Alkitab itu dibaca sama ibu istrinya, lalu istrinya sama anak-anaknya. Jangan serahkan didikan di rumah itu kepada suami. Ibu bertanggung jawab. Maka ibu harus kaya akan firman. Amin. Gak ngerti komputer, gak apa-apa, yang penting ngerti firman, saudara-saudari. Amin. Ya. Gak ngerti komputer, gak apa-apa. Gak ngerti bahasa Inggris, saya gak ngerti bahasa Inggris. Ya setiap bahasa Inggris tanya ke anaknya, ya kan? Jadi gak apa-apa, yang penting ngerti firman. Kaya akan firman. Untuk apa? Untuk menang atas pencobaan. Amin. Pencobaan yang kedua yang Tuhan alami adalah mengenai ketika dia di atas itu suruh jatuhin diri, nanti ada malaikat. Ini bicara tentang apa saudara-saudari? Bicara tentang agama. Agama itu mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Maka Tuhan di dalam menjawab. Ya. Mari kita baca ayatnya. Amin. Matius 4. Ayat yang ke 7 ya? 7. Ya, 7 ya. 3, 2, 1. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah kau mencobai Tuhan Allahmu. Janganlah kau mencobai Tuhan Allahmu. Untuk menang pencobaan yang pertama, perlu apa? Firman. Firman Tuhan. Sekarang untuk menang dari pencobaan kedua, godaan akan apa? Mujizat. Kita semua seringkali senang dengan mujizat. Tergoda, tercobai dengan mujizat. Kalau saya sakit, asal saya tumpang tangan sebelah sini, saya sembuh. Dia kok gak sembuh ya? Orang Kristen itu, kalau menjadi orang Kristen, saya beritahu, tidak banyak mujizat yang dialami. Kenapa saudara? Kalau orang dunia kita nginjil nih, cepat dia sakit kita doain sembuh dia saudara. Kita bingung, loh saya ini orang Kristen didoain orang Kristen tidak sembuh. Ini orang didoain langsung sembuh. Jadi orang Kristen itu ya, sangat digoda ingin mujizat. Tapi saudara, saya beritahu gigit jari, Tuhan nggak akan kasih mujizat. Kenapa saudara? Karena ini tadi, jangan cobai Tuhan Allah. Amin. Maka saya kalau diundang doain orang sakit, tua lagi, itu paling takut saya. Mau doain apa? Gitu. Ya. Dan disitulah saya bersandar Tuhan. Maka sama sih. Ketika Tuhan dicobai yang kedua, Tuhan mengatakan jangan mencobai Tuhan Allah. Artinya apa saudara-saudara? Tuhan fokus kepada diri Tuhan Allah. Bukan perbuatan Allah. Allah bisa menyuruh malaikatnya menopang dia ketika jatuh. Bisa saudara-saudara. Tapi Tuhan tidak bersandar pada perbuatan. Amin. Tetapi Tuhan
mengatakan jangan cobai Tuhan Allahmu. Amin. Keperluan kita bukan perbuatan Allah. Keperluan kita adalah diri Allah sendiri. Ya, diri Allah sendiri. Coba berapa banyak kita memuji Tuhan, bersyukur kalau Allah melakukan sesuatu kepada kita. Ketika Allah tidak berbuat apa-apa kepada kita, kita marah-marah. Itu artinya apa? Kita kena pencobaan yang kedua. Saudara, Allah adalah Allah. Mau terjadi sesuatu yang di atas kita ajaib, tidak persoalan. Amin. Tidak persoalan. Kenapa? Karena Allah berkata, aku menyertai kamu. Amin. Yang terpenting adalah Allah. Amin. Diri Allah itulah kepentingan kita, kepentingan Amin. kita, bukan perbuatan Allah. Ya. Kita jadikan Allah itu sapang kita. Tuhan jaga aku, Tuhan. Jaga aku. Saya sering kan sekarang udah mulai sering naik pesawat, ya kan? Oh, jalurnya jalur turbulent, ya kan? Aspalnya nggak rata itu pesawat, ya kan? Banyak gundukan. Nggak rata dia. Aspalnya. Itu tol udaranya nggak rata ya. Pesawatnya gini-gini dulu. Ya. Dan saya sering dengar tuh jerat-jerit semua, ya kan? Tiap kali itu lewat, ya kan? Sebetulnya sebagai manusia juga kita. Makanya saya bilang, Tuhan, Kaulah Sang Immanuel. Amin. Ya, Engkau beserta dengan aku. Ya. Karena kepergianku ini untuk diutus, bukan untuk piknik di titik nol, bukan. Ya. Untuk diutus. Jadi orang yang diutus disertai Tuhan. Amin. Nah inilah diri Tuhan, saudara. Maka bersandar kepada diri Amin. Tuhan. Kita harus seperti anak kecil. Apa ciri anak kecil? Polos. Apa? Ciri anak kecil apa sih? Iya. Bergantung, bersandar. Itulah ciri anak kecil. Bersandar kepada orang tuanya. Tuhan juga ingin kita ini bersandar kepada Dia. Amin. Mengandalkan Dia, bergantung Dia. Amin. Tidak sombong. Tuhan, aku bisa. Aku mampu. Ya. Enggak. Tuhan, aku bergantung pada Dia. Amin. Amin. Maka di dalam percobaan kedua diperlukan Allah Amin. sebagai fokus kita. Amin. Yang terakhir, saudara-saudara, ketika Tuhan ditunjukkan dunia dengan penuh kemuliaan. Ini bicara tentang kemuliaan dunia. Iya. Saudara-saudari, hari ini dunia menawarkan kemuliaannya. Iya. Kalau kamu begini, kamu mendapat ini. Kamu begini, kamu dapat ini. Kamu begini. Sehingga orang berlomba-lomba semua untuk begini. Nah. Untuk mendapatkan kemuliaan dunia. Tapi saudara-saudara, Tuhan ketika dicobai demikian, Dia mengatakan kepada Iblis, ada ayat yang ke ayat ke berapa? 10 ya. Kita baca 3, 2, 1. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah kepada Aku dan kepada saja berbakti. Saudara-saudari, jadi fokus yang ketiga apa, saudara-saudari? Setelah di satu kita memiliki firman untuk menang atas pencobaan. Yang kedua kita memiliki diri Allah menjadi sandaran kita. Yang ketiga apa sih? Melayani. Menyembah Allah. Saudari, kita punya firman, kita punya diri Allah, tapi kita juga harus menjadi orang yang Menyembah. Apa arti menyembah Allah itu, saudari? Arti menyembah itu apa? Menyembah itu, haleluya, menyembahmu, ku sembahmu, kau Allah. Itu bukan penyembah. Ya, saya teringat perkataan saudari kan. Apa itu? Mereka memuliakan Tuhan dengan bibirnya. Artinya jauh daripada. Jadi menyembah itu apa sih? Worship. Kita ini worship itu apa sih? Dekat pada Dia. Apa menyembah itu? Di bawah kaki. Tetangga kita tahu loh arti menyembah.
Saudara kita itu kalau sembahyang atau apa itu berdoa itu artinya apa sih? Tunduk. Menyembah itu artinya tunduk. Tunduk taat terhadap firman dan Dia. Amen. Itulah menyembah, saudara-saudara. Amen. Kita punya gaya penyembahan yang hebat, sujud, ya kan? Tapi kalau kita nggak taat, nggak tunduk terhadap perkataannya, nonsen. Jadi menyembah. Kita baca di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 ya. Ayat terakhir sudah selesai. Ayat yang ke-7. Yakobus 4. Ya. Tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis. Maka ia akan lari padamu. Saudara-saudara, tunduk ya. Taat terhadap firman-Nya. Amin. Seperti tadi saya di mobil itu, saya harus taat. Ya. Lakukan seperti perintahku minggu lalu. Iya. Saya taat. Walaupun saya rugi, tapi saya taat. Amin. Ya, tunduk pada Allah. Taat, saudara-saudara. Amin. Itulah kita baru dikatakan ia akan lari dari bahaya. Amin. Baru bisa melawan pencobaan itu. Amen. Karena tunduk kepada Allah. Yusuf juga demikian. Ketika digoda, dia lari. Dia tunduk kepada Allah. Amin. Dia lari. Amin. Dan dia menang, saudara-saudara. Amin. Walaupun dia di penjara, difitnah, Betul. Amin. tapi dia menang. Amin. Tuhan Yesus juga demikian. Kita hari ini pun juga demikian. Amin. Tunduklah kepada Allah. Amin. Taat terhadap firman dan Dia. Amin. Saudara-saudari, kalau kita banyak punya firman, kita sering bersekutu dengan Dia, menikmati Dia, maka kita akan memiliki perintah-perintahnya di dalam hidup kita. Perintah-perintahnya itu bukan 10 perintah, tapi perintah yang hidup, yang seketika. Kadang-kadang saya bawa firman ya, sudah menyiapkan ini. Tapi waktu bicara, Tuhan itu seperti kamu belok ke sini, nggak boleh di sini. Padahal udah siapin, udah diapalin terus. Tapi kadang-kadang ada perintah ketika mau berita. Amin. Ketika menginjil juga gitu, kita punya formula-formula Injil. Ketika masuk kepada orang, cepat pasti orang itu. Tapi kadang-kadang Tuhan berikan perintah yang lain. Amin. Jadi perintah itu hidup. Nah, kalau kita taat, hasilnya tadi adalah berkat. Amin. Berkat bagi kita, apa itu berkat? Diri Allah sendiri. Amin. Menjadi bagian kita. Maka di sini dikatakan di dalam Matius ayat terakhir ya, ayat 11, yaitu lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat melayani Yesus. Malaikat melayani Yesus. Amin. Saudari, kita sangat dapat dilayani malaikat. Ya, loh, kita ini malaikat itu pelayan ya. Iya. Jangan pengen seperti malaikat saudara. Malaikat itu pelayan kita. Jangan bercita-cita mukanya bersinar kayak malaikat. Sorry ya. Kamu bersinar kayak malaikat. Bersinar kayak Kristus. Amin. Kristus sang surya kebenaran itu memancar. Amin. Jangan pengen jadi malaikat. Iya. Ya. Jangan. Kemarin saya lihat di satu tulisan, saya bacakan ke istri saya. Ih, orang kok pengen mukanya bersinar kayak malaikat. Orang malaikat itu pelayan kita kok. Maka di sini dikatakan malaikat itu melayani Yesus. Amin. Saudari, moga kehidupan kita, ya, kehidupan yang menang atas pencobaan. Amin. Bagaimana kita menang? Pertama, dengan firman. Yang kedua, Bersandar. mengandalkan Dia, bersandar Dia, diri Allah. Yang ketiga, asal punya 3 hal ini, pencobaan 3 hal di dunia ini lewat. Amin. Ya.
Yuk katakan, di dalam Kristus, aku menang, atas pencobaan. Di dalam Kristus, aku menang, atas pencobaan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Amin. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Dalam Matius 4 di mana Engkau dicobai. Tuhan, Engkau telah memperlihatkan kepada kami 3 pencobaan di dalam keseluruhan hidup kami. Oh Tuhan, akan makanan, akan agama yang membuat kami terpisah dari Tuhan. Oh, juga akan kemuliaan dunia ini. Tapi Tuhan, kami di sini memiliki firman Tuhan. Kami di sini memiliki dirimu. Kami di sini orang-orang yang menyembah. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap kaum saudara yang hadir pagi ini, supaya memiliki firman Tuhan, memiliki diri Tuhan, menyembah Tuhan di dalam pengalaman kehidupan sehari-hari. Sehingga Tuhan, banyak kita menang atas pencobaan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, semuanya itu adalah untuk keselamatan jiwa kami. Semuanya itu Tuhan, supaya kami memperoleh mahkota hayat. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas firman Tuhan siang ini Tuhan. Siang ini juga kami mau makan bersama. Tuhan memberkati makanan yang kami makan. Kami nikmati Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang menyediakan. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati saudara-saudari yang telah mempersembahkan makanan ini. Oh Tuhan Yesus, ingatkan kami Tuhan, melalui makan, kami ingat kembali bahwa Engkaulah Tuhan, makanan kami yang sesungguhnya. Dan kami makan, kami menikmati di Kau hari lepas hari. Haleluya.